Halo guys, selamat datang di Vivino Hatarat. Apa kabar kalian semua? Semoga kabar kalian selalu baik ya, selalu sehat, selalu dilindungi sama Yang Maha Kuasa. Amin. General reading kali ini saya ambil tema ada sisi dirimu yang menginspirasi banyak orang ya saat ini. Ya, saya ingatkan ini general reading, nggak akan semuanya disonet karena ini pembacaan umum, energinya banyak orang ya. Jadi bisa disonet, bisa enggak, bisa sebagian aja yang disonet atau bisa semuanya disonet. Ya, jadi ambil positifnya, ambil yang baik, ambil yang bermanfaat, ya, dan jangan lupa selalu serahkan semuanya kepada Yang Maha Kuasa. Oke, saya shuffle dulu kartunya. General reading. Sisi dirimu yang menginspirasi banyak orang ya saat ini. Ini ya, yang menginspirasi dari dirimu. Ini sisi dirimu yang memiliki kemampuan menyembuhkan, gitu ya. Menyembuhkan diri sendiri, gitu terutama ya. Jadi kamu yang tenang, kamu yang sabar, gitu ya. Kamu yang um, tidak neko-neko, tidak aneh-aneh. Ya, dan di sini yang menginspirasi adalah kekuatan kamu menyembuhkan trauma kamu, menyembuhkan luka kamu, ya, yang menginspirasi orang-orang ini bagaimana kamu berdamai dengan luka kamu, gitu ya. Jadi orang sadar, orang tahu, gitu ya. Kehidupanmu ini sebenarnya tidak baik-baik aja. Kehidupanmu itu banyak memberi luka sama kamu, gitu ya. Tapi luka itu tidak menjadikan kamu ini orang yang gimana, gitu ya. Luka ini tidak membuat kamu menjadikan orang yang jahat. Luka ini tidak menjadikan kamu orang yang pendendam, gitu ya. Tapi luka ini membuat kamu aware sama kamu, gitu ya, sadar. Luka kamu menjadikan kamu itu peduli sama diri kamu sendiri, gitu ya. Kamu peduli dengan di sini kayak kesehatan mental kamu, gitu ya, ketenangan batin kamu, gitu. Makanya kamu lebih fokus menyembuhkan luka, menyembuhkan trauma, gitu ya. Kamu tidak sibuk mencari siapa yang perlu disalahkan, gitu ya. Kamu tidak sibuk untuk play victim, ya. Di sini yang aku rasakan, gitu ya. Kamu tuh sebenarnya tidak banyak cerita tentang luka kamu, tentang siapa yang menyakiti kamu, bagaimana dalamnya luka kamu itu kamu nggak cerita, tapi orang bisa tahu, gitu ya. Ini terutama orang-orang sekitar kamu, gitu ya. Mereka bisa tahu gimana lukanya kamu, gimana traumanya kamu, tapi kamu tetap tenang, ya. Kamu fokus menyembuhkan, nggak, ya nggak drama, nggak huru-hara, gitu ya. Ketenangan kamu menginspirasi mereka, gitu. Ya, sisi dirimu yang menginspirasi banyak orang di sini. Ya, bagaimana kamu menghadapi setiap problem dalam kehidupan, gitu ya. Bagaimana kamu menjalani kehidupan, gitu ya. Jadi kamu, gitu ya. Meskipun di sini kamu ini cewek, biasanya kan kalau cewek pakai pakai perasaan, gitu ya, peka, pakai perasaan. Tapi di sini ya, kamu ini orang yang rasional, ya, orang yang logis, nggak mudah terpengaruh, gitu. Jadi ya cukup rasional, gitu, dalam menghadapi mungkin ya kadang ada kayak hal-hal yang viral, gitu kan, hal-hal yang
lagi rame, tapi kayak kamu tuh nggak begitu terpengaruh gitu ya. Karena kamu cukup cerdas, kamu pinter, kamu kritis, kamu tahu gitu ya. Apa ya, kayak ya kamu lebih, yang aku rasakan di sini kamu tuh lebih tertarik pada hal-hal yang mengedukasi gitu ya. Karena di sini kamu ini kan orangnya logis gitu ya. Jadi kamu nggak suka cerita yang aku rasakan itu, kamu tidak begitu tertarik pada hal-hal yang remeh-temeh. Tidak begitu tertarik pada hal-hal yang sepele gitu ya. Kadang kalau dalam obrolan itu kamu lebih suka dengan obrolan yang dalam gitu ya, yang bermakna, dan kamu juga tidak responsif gitu ya. Dalam hal sikap, dalam hal tindakan gitu juga kamu orang yang hati-hati gitu ya, cukup waspada gitu. Kalau ngomong juga nggak asal asal ngomong gitu ya. Jadi kamu kalau mau ngomong itu ya butuh fakta, butuh data gitu ya. Jadi nggak asbun gitu ya, nggak asal bunyi. Jadi di sini yang menginspirasi banyak orang adalah di kecerdasan kamu ya, di logisnya kamu, di rasionalnya kamu, ya, di kepintarannya kamu gitu. Sisi dirimu yang menginspirasi banyak orang di sini adalah bagaimana kamu memahami perasaan orang lain. Ya. Bagaimana kamu ngejaga perasaan orang lain, gimana kamu mengerti perasaan orang lain dalam bertutur kata, dalam bersikap, gitu ya. Kamu tuh berusaha ngejaga ucapan kamu jaga supaya nggak nyakitin orang, gitu ya. Dan ketika orang lain itu butuh teman cerita, ya, lagi butuh curhat, gitu, kamu akan menjadi pendengar, ya. Kamu akan lebih aktif mendengarkan, kamu tidak menghakimi, ya. Kamu tidak menyalahkan gitu, ataupun kamu juga tidak kayak sok-sok apa ya, enggak kayak menjadi orang yang sok menasihati, itu enggak. Jadi mereka itu merasa ketika dekat sama kamu, ketika cerita sama kamu, mereka atau orang-orang itu merasa dipahami ya, merasa dimengerti gitu. Jadi ya kelembutan kamu, ya perhatian kamu, kasih sayang kamu gitu, itu membuat mereka merasa aman, ya, membuat mereka merasa nyaman untuk menjadi diri mereka sendiri, menjadi apa adanya. Mereka nyaman untuk mengutarakan apa yang ada di pikiran mereka, ya mereka berani mengutarakan perasaan mereka gitu, karena ya mereka merasa diterima, mereka merasa dipahami gitu sama kamu. Itulah yang menginspirasi banyak orang dari diri kamu ya. Jadi sisi dirimu yang penuh kelembutan, ya, penuh pe, apa kamu mampu memahami orang lain gitu. Sisi dirimu yang menginspirasi banyak orang. Hmm. Ini karena kamu tidak bisa dibohongi, tidak bisa ditipu, tapi ini kemampuan kamu gitu ya, kemampuan kamu karena kamu bisa ngebaca motif orang, bisa ngebaca niat orang yang mau melukai kamu. Tapi di sini ya, yang menjadikan kamu tahu motif mereka ini karena kamu memiliki pengalaman, pengalaman terluka, pengalaman dikhianati, ya. Jadi itu, ya. Jadi luka kamu tuh menginspirasi mereka.
Ya, kamu pernah punya pengalaman yang ya itu dikhianati, ya, ditusuk gitu ya, terluka gitu. Dan itu membuat kamu itu kayak sekarang nggak mudah untuk percaya dengan orang lain, terutama orang yang baru kamu kenal gitu ya. Kamu kayak punya alarm gitu di tubuhmu gitu ya, dari pengalaman masa lalu itu kayak tubuhmu kayak punya pendeteksi gitu ya. Jadi kamu cukup hati-hati. Untuk kamu percaya sama orang lain itu kamu butuh waktu ya. Kamu mengamati dulu, memperhatikan orangnya dulu gitu ya. Ini benar-benar bisa dipercaya nggak sih ini orang gitu ya. Tapi eh ya karena ada Page of Cup gitu ya. Kamu tidak kayak kamu tidak to the point gitu ketika kamu nggak percaya sama orang gitu ya. Mereka melihat dari gestur tubuh kamu gitu ya, dari mimik muka kamu gitu. Bagaimana kamu hati-hati dalam bersikap sama orang baru, ya. Bagaimana kamu bertutur kata gitu tuh ya orang-orang bisa paham gitu. Kayak kamu tuh memang ada ngelindungin gitu ya, ada protect gitu sama diri kamu sendiri supaya apa ya, pengalaman di masa lalu janganlah gitu ya sampai terulang. Di sini karena yang aku rasakan ini ada trauma gitu ya, ada trauma. Luka yang membuat kamu itu trauma atau pengkhianatan yang membuat kamu trauma gitu. Tapi dari trauma itu justru kayak akhirnya tubuh kamu tuh punya alarm. Tubuh kamu punya pendeteksi dini gitu kan. Hati-hati gitu lah. Jadi ya kamu nggak mudah dibohongi, nggak mudah dimanipulasi, kan? Jadi, jadi lagi. Ya, akhirnya apa? Kamu dengan kehati-hatian kamu, kalau dengan kewaspadaan kamu itu, ya hidup kamu tuh minim drama gitu ya. Kehidupan kamu tuh akhirnya sekarang minim drama gitu ya, karena ya kamu ngelindungin diri kamu dari orang-orang yang toksik ya, dari orang-orang yang berusaha hmm, kayak nyakitin kamu gitu ya. Sisi dirimu yang menginspirasi banyak orang ini adalah kesabaran kamu ya, kesabaran kamu ini dari 5 kartunya ini saling terhubung ya. Jadi kesabaran kamu menghadapi ya di sini terutama proses gitu ya. Kamu tuh tahu yang namanya proses gitu ya. Kamu paham tidak ada yang instan gitulah ya. Apalagi kesuksesan itu nggak ada yang instan. Jadi butuh proses bertahap gitu kan, langkah demi langkah. Kamu sangat sabar, kamu tekun gitu kan, kamu konsisten. Dan ya, dalam kamu menghadapi konflik di kehidupan kamu juga, ya emang kamu sabar. Kamu emang tipikal yang sabar dalam dalam hal apapun gitu ya. Jadi dalam hal karir kamu juga paham namanya namanya arti kesabaran, ketekunan, konsisten, fokus gitu kan. Itu emang dibutuhkan. Dan dalam kehidupan gitu ya, kamu juga paham gitu ya bahwa kesabaran itu menyelamatkan gitu ya. Bagaimana kamu menghadapi kehidupan yang penuh lika-liku ya, yang penuh ketidakpastian ya, yang kadang tidak sesuai harapan, kadang juga dar gitu kan, tak terduga gitu ya. Kamu cukup tenang dalam menghadapi, kamu sabar, kamu nggak gerusa-gerusu gitu ya. Jadi ya itulah mereka melihat kesabaran kamu itu menyelamatkan kamu. Ya, kesabaran kamu menghadapi apapun itu menyelamatkan kamu. Gitu.
Sisi dirimu yang menginspirasi banyak orang di sini karena fokus kamu kepada kesuksesan. Fokus kamu kepada kestabilan finansial. Jadi, ya, kamu fokus dengan karir kamu fokus dengan pekerjaan kamu, gitu kan. Sisi dirimu yang menginspirasi banyak orang. Iya. Kamu ini pintar. Kamu ini cerdas. Ya. Seperti kartu tarot sebelumnya. Jadi, kamu ini pintar gitu ya, pintar cari peluang. Kamu cerdas, kamu rasional, ya. Meskipun kamu cewek, gitu ya. Meskipun kamu cewek, tapi kamu tidak yang terlalu pakai perasaan, gitu ya. Ya, karena di sini aku rasakan emang kamu udah udah berpengalaman gitu dalam hal perasaan gitu ya. Udah kayak eh udah sering gitu ya, udah sering terluka, udah sering tersakiti gitu. Jadi kayak bukan mematikan sih ya di sini, tapi kayak kamu tuh udah mampu melepaskan. eh jadi hal-hal yang tidak bisa kamu kontrol, hal-hal yang tidak bisa kamu kendalikan, itu kamu lebih baik melepaskan gitu. Jadi kamu apa ya? Kamu tidak terikat dengan hal-hal yang nggak bisa kamu kontrol. Akhirnya ya itu. Kamu fokus dengan tujuan hidup kamu fokus dengan karir kamu, ya, fokus dengan kestabilan finansial kamu. Gitu. Jadi ya untuk hal-hal yang di luar kendali kamu gitu ya udah nggak usah dipakai, nggak usah bawa perasaan gitu kan, nggak usah baper gitu, nggak perlu diambil hati gitu. Dan ya udah sekarang fokusnya ya pada hal yang bisa kamu kontrol, yang bisa kamu kendalikan gitu kan, yaitu kehidupan kamu gitu ya, karir kamu, usaha kamu gitu ya, itu aja gitu. Dan ya kamu lebih realistis sekarang gitu. Dan akhirnya ya akhirnya karena kamu udah fokus dengan diri kamu sendiri kan, udah fokus dengan hidupmu, ya peluang datang mengejar kamu gitu kan, kesuksesan mengejar kamu gitu. Oke. Sisi dirimu yang menginspirasi banyak orang di sini, keseimbangan keseimbangan hidup kamu gitu ya. Jadi kamu ya nggak cuma sibuk bekerja gitu ya, nggak cuma sibuk uh, jadi ada waktu untuk diri kamu sendiri, untuk me time gitu ya. Terutama di sini untuk kalian yang memiliki pekerjaan ya, punya karir, itu kamu tetap memperhatikan waktu kamu untuk diri kamu sendiri gitu ya. Iya, melakukan hal-hal yang kamu suka, kayak meluangkan waktu untuk apa? Kayak menyalurkan hobi gitu. Ya, jadi tidak melulu cuman kerja, 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 enggak. Ya, jadi kamu tetap meluangkan waktu untuk diri kamu sendiri, meluangkan waktu untuk orang-orang yang kamu sayangi gitu ya, untuk keluarga kamu gitu ya. Dan iya, fokus kamu hanya di situ. Ya, fokus kamu hanya di pekerjaan, keluarga, kehidupan kamu pribadi gitu. Sisi dirimu yang menginspirasi banyak orang. Di sini
Karena kamu sudah, kamu udah tidak melekat dengan apapun, gitu ya. Kamu udah nggak ada kemelekatan. Jadi kamu udah merdeka gitu ya. Sekarang udah merdeka, udah jadi diri kamu sendiri apa adanya gitu kan. Kamu tidak melekat dengan ya meskipun kamu kamu secara finansial oke, ya, secara keuangan baik, secara karir baik, tapi kamu tidak yang melekat gitu dengan keuangan, tidak melekat dengan uang. Jadi kamu menjadi orang yang dalam hal keuangan gitu ya, kamu tuh menjadi orang yang suka berbagi gitu ya, suka sedekah gitu karena kamu udah nggak melekat gitu ya, kamu sudah tidak takut untuk kehilangan uang, kehilangan rezeki gitu, terutama di situ gitu ya. Dan kamu juga udah kayak ya udah menjadi diri kamu sendiri yang apa adanya gitu. Kamu udah nggak terikat dengan bagaimana pandangan orang, bagaimana penilaian orang gitu kan. Kamu bebas ya, kamu udah merdeka gitu ya. Oke ya, di sini zodiak yang terbaca di sini yang paling kencang ada di Gemini, Libra, Aquarius ya, di sini kencang. Ada juga Taurus, Virgo, Capricorn ya, kencang juga. Ada Leo, Aries, Sagittarius, ada Pisces, Cancer, Scorpio. Oke ya, sekian dulu readingannya. Terima kasih yang udah menonton sampai selesai. Terima kasih juga yang udah like, comment, and share video saya. Terima kasih yang udah mendukung channel saya dengan subscribe channel saya. Doa yang terbaik untuk kalian semua. Ya, oke, sampai jumpa ya di video selanjutnya. Terima kasih. Bye-bye.